Baik, selamat datang di perkuliahan Fisika 1. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pegas ya. Pegas atau bahasa Inggrisnya spring. Nah, di outline perkuliahan kali ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah hukum Hooke, kemudian yang selanjutnya adalah rangkaian pegas seri dan paralel, kemudian osilasi pegas, dan yang terakhir adalah energi pada pegas. Di sini untuk pegas saya akan bagi menjadi dua part. Ini yang pertama ya. Jadi part yang pertama seperti yang Anda lihat di slide itu adalah 4 bahasan kita yang ada di part pertama. Kemudian nanti yang ada di part kedua sebagai pertemuan selanjutnya itu akan membahas lebih ke resonansi dan sisi engineeringnya ya, aplikasi di engineeringnya seperti apa, kita akan bahas total di sana nanti di part kedua. Nah, sebagai dasar kita akan bahas terlebih dahulu di part yang pertama yaitu part 1. Oke, kita langsung saja. Untuk pegas ya, dasar dari pegas itu menggunakan hukum Hooke. Nah, semua Anda tahu jika pegas itu terdiri dari uliran besi yang memiliki konstanta kekerasan atau apa yang kita sebut dengan konstanta K atau konstanta kekerasan sebuah pegas. Dia bisa apabila pegas kita tekan seperti itu ya, dia akan kembali ke posisinya semula berasal gitu. Jadi semacam ada pantulan seperti itu. Nah, itulah memang cara kerjanya pegas. Nah, seperti yang kita lihat di demo di gambar satu ini, kita ambil contoh di sini ya. Oke, laser pointer. Nah, di sini misalkan ada sebuah bekas dalam kondisi normal ya, di mana dia memiliki panjang bekasnya sekian ya. Ambillah contoh kira-kira saja sekian ya, mungkin 5 cm. Kemudian pada saat kita tarik bekas tersebut ke bawah dengan gaya F, maka bekas tersebut akan merenggang atau mengembang sehingga terjadi mungkin ada perbedaan sebesar delta X. Yang pertama mungkin ini 5 cm, kemudian setelah kita tarik dengan gaya F ke bawah menjadi 7 cm, misalkan seperti itu, maka di sini delta X-nya berarti ada 2 cm. Nah, di situ. Nah, untuk pegas di sini memiliki konstanta atau saya mungkin lebih bahasa Indonesia kan sebagai kekakuan ya. Kekakuan sebuah pegas itu dalam bentuk konstanta yang disebut di sini adalah K. Jadi hukum Hooke sendiri adalah perkalian dari konstanta K dengan perubahan panjangnya seberapa. Jadi misal pada saat pegas yang di sini kita tarik ke bawah, maka ada delta X lah. Inilah yang akan kita kalikan dengan K berdasarkan hukum Hooke. Berarti hukum Hooke itu adalah F sama dengan minus K kali delta X. Nah, di sini tidak usah bingung. Kadang-kadang nanti akan Anda jumpai F sama dengan K kali X ya. Atau F sama dengan K kali delta X. Minusnya nggak ada, itu nggak masalah. Karena K minus di sini hanya sebagai penanda bahwa dia dia menjauh dari titik keseimbangan. Jadi hanya sebagai penanda arah saja di situ. Nah, di situ adalah hukum Hooke ya. Jadi hukum Hooke ini akan menyamakan, mengekualisasi bahwa gaya itu sama dengan konstanta dikalikan dengan perubahan panjangnya. Maka disitulah nilai dari F. Nah, di sini adalah awal mula hukum Hooke. Kita akan masuk ke bahasan selanjutnya. Yang pertama adalah rangkaian seri atau rangkaian pegas seri. Nah, di sini. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas nanti adalah bagaimana kita bisa mengkombinasikan konstanta pegas. Misalkan Anda mempunyai 2 pegas atau 3 pegas atau lebih dari 1 pegas, kita akan kombinasikan secara seri. Nilainya bagaimana? Apakah lebih keras atau lebih lunak atau bagaimana? Seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke yang pertama terlebih dahulu, yaitu rangkaian pegas seri. Jadi di sini konsepnya adalah ada 2 pegas, ya, K1 dan K2. Ini dapat pegas yang terpisah. Misalkan Anda mempunyai 2 pegas, K1 misalkan dengan konstantanya 10 Newton per meter, dan K2 atau pegas kedua dengan nilai konstantanya adalah 15 Newton per meter. Anda gabungkan seperti itu, Anda kaitkan, itu juga bisa. Atau ini bisa terdiri dari hanya satu pegas, tapi mempunyai kerenggangan dan kekerasan sendiri-sendiri di bagiannya. Seperti contoh yang di sini adalah kita pakai 2 red coil spring. Nah, di sini Anda lihat di sini
Sebagai contoh ini, bukan 2 pegas, ini satu pegas, akan tetapi memiliki 2 nilai konstanta. Yang pertama adalah ini, yang renggang ini biasanya nilai konstantanya lebih lebih besar atau lebih keras di sini, kalau lebih kaku ya di sini. Kemudian yang bawah ini adalah konstanta yang lebih kecil. Ini di sana lebih lunak, lebih soft gitu ya. Jadi di sini memang ada cuma satu spring atau satu pegas, akan tetapi memiliki 2 konstanta ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan dual red coil spring, ini biasanya ada di mobil. Kalau mobil Jepang jarang, biasanya di mobil Eropa ya di sini. Ini yang pakai dual red coil spring. Nah, nanti kita akan bahas mengenai dual red coil spring di part kedua lebih dalam lagi, mengenai apa itu dual red coil spring, perbandingannya bagaimana sih jika dual red dengan hanya yang spring biasa seperti di kendaraan mobil Anda atau mobil yang biasa Anda pakai itu yang hanya pakai single coil, atau motor Anda yang biasanya single coil juga. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai yang basicnya terlebih dahulu, yaitu rangkaian pegas seri. Nah, kita balik lagi ke sini. Di sini untuk rangkaian pegas seri memang kita ada 2 pegas ya di sini. Biasanya kalau di lab itu pasti praktiknya 2 buah pegas ya. K1 dan K2 ada dua pegas, kemudian disambungkan, digantungan di rantai seperti itu biasanya, ditempelkan di situ, kemudian di bawahnya ada M atau massa. Nah, pada saat 2 buah pegas di sini kita rangkai secara seri, kemudian kita kasih massa di situ M. Nah, M di sini kan bisa menimbulkan yang namanya W ya. W sama dengan M kali G atau gaya berat. Nah, di sini yang terjadi apabila M dia dikalikan percepatan gravitasi, maka ketemu W. W itu juga sama dengan F, maka K1 dan kedua atau pegas pertama dan pegas kedua ini akan menerima gaya yang sama, yaitu sebesar F. Misalkan contoh di sini, massa di sini yang berlaku katakanlah contoh adalah M-nya sebesar 1 kg, maka W-nya adalah sebesar W sama dengan 1 kali 10 meter per sekon kuadrat sebagai gravitasi. Maka di sini kita bisa dapat W-nya adalah sebesar 10 Newton kan. Nah, 10 Newton. Jika dua buah pegas ini kita gantung di sini, seperti ini dengan susunan seri seperti ini, maka pegas yang pertama dan pegas yang kedua itu menerima gaya yang sama, yaitu 10 Newton. Jadi masing-masing tetap 10 Newton, bukan 5 Newton. Anda kalau berpikir F1 5 Newton, pegas pertama 5 Newton, pegas kedua 5 Newton, maka itu salah ya. Karena pada susunan seri, masing-masing pegas menerima gaya yang sama. Itu seakan-akan pegas nanti akan memainkan karakteristiknya sendiri-sendiri secara terpisah, tapi dia secara seri seperti itu. Nah, kemudian pertambahan panjangnya adalah itu merepresentasikan, jadi misalkan kalau kita gantung seperti itu, pasti pegas akan molor ya, atau melar seperti itu, akan memanjang, maka total memanjangnya itu sama dengan adalah penjumlahan dari pemanjangan pegas yang pertama dan pertambahan panjang pegas yang kedua, atau di sini ada X1 itu adalah pertambahan panjang pegas pertama, kemudian X2 adalah pertambahan panjang pegas yang kedua. Nah, selanjutnya adalah misalkan jika kita punya K1 ya kan, dengan kekerasan katakanlah 10 Newton meter, dan K2 adalah dengan kekakuan 10 Newton meter, maaf, kekerasan itu yang di sini yang saya maksud adalah kekakuan seperti tadi atau nilai K atau konstantanya di situ. Misalkan jika K1, saya ulang lagi, misalkan jika K1 adalah 10 Newton dan K2 adalah 10 Newton per meter, maka nilai ekuivalennya itu kita tidak langsung bisa jumlahkan menjadi 20, itu salah. Oke. Karena di sini apabila disusun secara seri, pegas itu akan terasa lebih lunak. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita hitung di sini, misalkan Anda mempunyai pegas yang pertama 10 Newton meter dengan konstanta K seperti itu, dan K2 di sini juga 10 Newton meter. Kalau kita hitung, pasti hasilnya adalah 5 Newton per meter. Nah, nanti kita ada contoh soalnya di sini. Ini memang saya akan ucapkan secara verbal saja terlebih dahulu. Nanti untuk contoh soalnya ada di sini, ada example 1, nanti kita bisa bahas bareng-bareng di situ. Jadi pada saat Anda K1 dan K2 atau pegas pertama pegas kedua disusun secara seri, nah nilai konstanta totalnya itu bukan penjumlahan ya, akan tetapi malah dia akan lebih lunak atau malah nilai dibagi duanya, seperti itu. Jadi apabila seper K1 plus seper K2, misalkan masing-masing K1 dan K2 ada 10 Newton,
maka konstanta ekuivalennya pasti keluarnya adalah 5 Newton. Nah, sekarang kita bisa lihat ternyata pada saat kita susun K1 dan K2 ini atau pegas pertama dan kedua kita susun secara seri, maka pegas itu akan terasa lebih lunak seperti itu. Karena dia memiliki konstanta ekuivalen yang uh, dirumuskan seperti per K1 plus per K2 plus per Kn sebenarnya di situ, maka terasa pegas itu lebih lunak. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja di sini ke contoh ya, supaya Anda lebih memahami ini. Nah, misalkan di sini di contoh yang pertama ada dua buah pegas identik dipasang secara seri pada sebuah langit-langit. Jadi dua pegasnya dipasang ke langit-langit seperti ini konsepsinya. Nah, konstanta pegas yang pertama itu adalah 200 Newton per meter, ya, K1-nya di sini. Kemudian K2-nya adalah 300 Newton per meter. Dan massa yang digantung adalah sebesar 2 kg, jadi M-nya 2 kg. Yang diminta adalah konstanta pegas equivalent system, jadi K equivalent di sini. Kemudian yang kedua adalah pertambahan panjang total saat setimbang, kemudian frekuensi sudut alami dan frekuensi alami sistem, dan yang selanjutnya adalah persamaan gerak osilasi. Oke, untuk saat ini mungkin relevansinya masih di nomor yang pertama ya. Nah, nomor yang pertama dan nomor yang kedua, yang poin pertama dan kedua. Nah, ini untuk yang 3 ke 4 itu nanti akan kita bahas setelah frekuensi alami. Mungkin akibatnya seperti itu, tetapi asal untuk informasi Anda saja lebih awal, jadi kita bahas di awal nggak masalah sebenarnya. Tapi ini bukan sesuatu yang complicated ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan di sini konstanta ekuivalennya di sini, yaitu untuk dua pegas 200 Newton dan 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter, maka apabila kita sambung secara seri keluarnya bukan 500 tapi malah 120 Newton per meter. Nah, di sini apabila kita susun secara seri dua buah pegas 200 Newton per meter dan 300 Newton per meter, dia akan menghasilkan 120 Newton per meter, alias di sini pegasnya menjadi lebih lunak seperti itu karena masing-masing pegas menerima gaya yang sama. Kemudian yang nomor 2 adalah perpanjangan panjang total saat setimbang. Oke, sekarang kita lihat di sini. Tadi berat massa dari bandulnya di situ adalah 2 kg. Maka F di sini akan berlaku 2 kali 9,8 ya, yaitu 19,6 Newton. Nah, di sini adalah F yang berlaku, F arahnya ke bawah pasti. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pertambahan panjang total. Jadi, X total itu sama dengan F dibagi K ekuivalen sesuai dengan hukum Hooke tadi. Ya, jadi F-nya adalah sebesar 19,6 di sini dibagi 120 Newton per meter karena dua pegas tadi yang kita susun secara seri menghasilkan konstanta totalnya adalah 120 Newton per meter. Maka pertambahan panjang total dari kedua pegas tersebut adalah 16,3 cm. Nah, ini adalah perpanjangan pegasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah frekuensi alami sistem. Nah, frekuensi alami ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, akan tetapi di sesi ini silahkan Anda terima saja dulu rumusnya, nanti akan saya jelaskan asal-muasalnya ada di frekuensi alami sistem di slide tersendiri, ya termasuk slide di sini. Ya. Oke, frekuensi alami sistem. Jadi yang selanjutnya adalah yang ini Anda sudah ketahui adalah bagaimana kita menentukan frekuensi alami sistem. Jadi sebuah pegas itu akan memiliki sebuah frekuensi alami. Jadi frekuensi yang datang dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi, karena material, kemudian sifat menyimpan energi dan sifat-sifat yang mendasari sebuah gerakan osilasi, maka pegas itu mempunyai frekuensi alami. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam di frekuensi alami itu kayak gimana. Kemudian syarat-syarat benda memiliki frekuensi alami itu seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk mencari frekuensi sudut alami, kita cukup menggunakan rumus omega 0, yaitu frekuensi sudut alaminya adalah omega 0 sama dengan akar K ekuivalen dibagi M, yaitu M adalah masanya. Jadi K ekuivalen ini kan 120 Newton per meter, kemudian masanya tadi kan 2 kg, maka menjadi akar 60, maka frekuensi sudut alaminya adalah 7,75 radian per second. Nah, ini masih frekuensi sudut. Jika Anda ingin langsung ke
frekuensinya yang dalam bentuk bukan omega, Anda cukup ya menggunakan F0 sama dengan omega 0 dibagi 2Pi. Kita tahu bahwa omega itu kan 2πf. Ingat di materi perkiraan osilasi, maka untuk mencari F yaitu adalah omega dibagi 2Pi. Maka di sini omeganya adalah 7,75 radian per second dibagi 2Pi, yaitu frekuensinya adalah sebesar 1,23 Hz. Nah, itu adalah frekuensi alami dari bandul yang kita bahas ya untuk susunan seri kali ini. Kemudian persamaan gerak osilasi, nah di sini nanti akan ada hubungannya dengan osilasi juga. Nah, kita tahu bahwa bandul itu, setelah saya jelaskan di materi osilasi, bahwa bandul pada saat kita pantulkan dari atas ke bawah, kita lepas, kita regangkan, kemudian kita lepas dari atas ke bawah, itu memenuhi karakter dari gelombang kosinus, karena kita mulainya dari sudut yang paling atas. Maka di sini, karena omeganya sudah ada, tinggal kita masukkan saja 7,75 radian per second. Atau jika Anda mau dalam format A cos 2pi Ft, Anda cukup berarti A cos 2pi 1,23 Hz. Nah, akan tetapi sini cuma omega, itu pun tidak masalah. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas mengenai gerak osilasi lebih dalam lagi ya setelah yang pembahasan dasarnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian setelah kita mempelajari yang rangkaian pegas seri, sekarang kita akan pelajari rangkaian pegas paralel di sini. Nah, rangkaian pegas paralel di sini tersusun dari dua buah pegas yang tersusun secara paralel, jadi secara sejajar seperti itu. Ya, tadi kan secara berurutan, sekarang secara sejajar, kemudian ujungnya kita kaitkan dengan sebuah massa, gitu ya, satu massa saja. Nah, apabila Anda mempunyai dua buah pegas dengan susunan seperti itu, maka gaya F ya yang diberlakukan di sini itu terbagi menjadi dua. Jadi kalau di seri tadi setiap pegas menanggung gaya yang sama. Akan tetapi kalau susunan paralel gayanya terbagi menjadi dua buah berdasarkan proporsinya masing-masing. Jadi misalkan ada gaya 100 Newton, apabila Anda menggunakan dua buah pegas yang sama dengan K yang sama, maka masing-masing menerima gaya 50 Newton. Nah, di situ. Jadi, di sini konsepnya adalah pegas menerima gaya yang telah terbagi. Jadi, gayanya lebih ringan sebenarnya daripada yang seri. Nah, kemudian untuk pertambahan panjangnya, itu misalkan pegas yang pertama melar katakanlah 10 cm, maka pegas yang kedua juga akan melar 10 cm. Dan total perpanjangannya atau pertambahan panjang atau melarnya itu juga akan sama. Jadi tidak ada X1-nya disusun secara paralel seperti itu, X1-nya 10 cm melarnya, X2 5 cm itu tidak ada. Ya, nanti konsepnya tetap dia akan X sama dengan X1 sama dengan X2. Kemudian yang ketiga adalah konstanta pegas ekuivalen. Jadi misalkan Anda mempunyai dua pegas K1 di 100 Nm, kemudian K2 juga di 100 Nm, Newton per meter, maaf. Maka untuk total konstanta pegas ekuivalennya itu sama dengan penjumlahan dari dua pegasnya secara langsung. Jadi misalkan tadi kalau masing-masing di 100 Newton per meter, maka jika ada dua yang disusun paralel maka menghasilkan 200 Newton per meter di situ. Nah, salah satu implementasi dari pegas paralel itu kalau Anda naik motor, nah Anda yakin Anda menggunakan shock breaker yang macam ini, susunannya yaitu paralel. Kalau ada motor bebek misalkan ya, macam Supra, Yamaha, atau apapun yang memiliki dua buah shock breaker, maka sebenarnya itu adalah susunnya rangkaian pegas paralel di situ. Nah, itu yang yang mendasari dari implementasi susunan rangkaian pegas paralel. Jadi di sini dia dari gaya, pertambahan panjang dan konstantanya. Jika gayanya tidak akan mendapat seolah-olah masing-masing shock breaker itu mendapatkan gaya yang lebih ringan ya daripada total beban yang dibebankan kepada dia. Kemudian pertambahan panjangnya akan sama, misalkan X adalah X1 dan X2, X sama dengan X1 sama dengan X2. Kemudian
Yang C adalah konstanta ekuivalennya adalah memenuhi persamaan K1 plus K2, yaitu penjumlahan kekakuan masing-masing pegas di situ. Nah, sebagai contoh di sini kita akan bahas yang pertama adalah dua buah pegas paralel identik dipasang secara paralel. Ini ada contoh yang pertama ya. Pada sebuah langit-langit, pegas pertama memiliki konstanta pegas K1 yaitu sebesar 200 Newton per meter, K2 adalah 300 Newton per meter, dan massa yang digantung adalah sebesar 2 kg. Nah, Anda diminta untuk menentukan konstanta pegas ekuivalen sistem, pertambahan panjang total saat setimbang. Yang ketiga adalah frekuensi sudut alami dan frekuensi alami sistem, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah persamaan gerak osilasi. Nah, untuk pegasnya susunannya sama seperti yang ada di sini. Ya, di K1, K2, dan M di sini yang disusun secara paralel. Nah, kemudian kita akan kerjakan di sini yang pertama adalah yang diminta tadi adalah konstanta pegas ekuivalen. Nah, konstanta pegas ekuivalennya memenuhi yaitu K1 plus K2. Jadi misalkan tadi yang pertama adalah nilai kekakuannya adalah atau konstantanya adalah 200 Newton per meter dan untuk pegas yang kedua adalah 300 Newton per meter, maka K ekuivalennya di sini adalah 500 Newton per meter. Nah, kemudian pertambahan panjang total saat setimbang. Nah, setimbang itu maksudnya adalah seperti ini, misalkan bekas itu kita tarik, kemudian kita lepaskan, nah dia akan pada saat dia bekas itu berhenti, gitu ya. Jadi tidak dalam keadaan bergerak, itu maksudnya dalam keadaan setimbang, maka gaya beratnya itu adalah, kita harus identifikasi dulu itu sama seperti yang pertama tadi, yaitu 19,6 Newton. Kemudian pertambahan panjang totalnya adalah 19,6 dibagi 500. Kenapa 500? Berasal dari konstanta ekuivalennya yaitu 500 Newton per meter sama dengan 0,0392 meter sama dengan 3,9 cm. Nah, untuk frekuensi alaminya adalah sebesar 2,52 dan persamaan gerak osilasinya adalah sebesar A cos 15,81 T plus theta. Nah, di sini didefinisikan kenapa A saja tidak didefinisikan angka, karena ini nanti memang tidak kita definisikan A-nya terlebih dahulu karena kita simpangannya kadang bisa fleksibel nanti ya. Jadi tidak di sini kan di soal ini hanya tidak disebutkan simpangannya berapa, maka A-nya kita tulis A saja seperti itu. Jadi tidak ada angka atau nilai pastinya karena memang A-nya Anda tidak diminta untuk menyebutkan apa, kita tidak ada informasi amplitudonya ditariknya atau memiliki simpangan seberapa. Oke, maka kita cukup tulis XT sama dengan A cos 15,81 T plus P seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke osilasi pegas. Nah, di sini osilasi pegas itu awal mulanya adalah dari yang pertama adalah hukum Hooke dan yang kedua adalah hukum Newton kedua. Nah, sebagai informasi, misalkan jika dalam hal mekanika nih, jika sudah ada sangkut pautnya dengan hukum Newton yang kedua, maka itu akan menjadi sebuah persamaan yang menarik ya. Kalau kita lihat dari sisi analisis matematiknya, dari fisikanya, apabila sudah ada campur tangan hukum Newton kedua, itu pasti persamaan akhirnya itu akan menjadi sangat menarik gitu ya. Sangat menarik di sini memang agak, kalau kita secara definisi aljabar agak kemana-mana gitu ya. Akan tetapi di hasilnya itu amat sangat menarik. Jadi apabila di sini hukum Hooke ketemu hukum Newton yang kedua, maka seperti yang tadi Anda sudah lihat mengenai frekuensi alamiah. Nah, disinilah awal mula frekuensi alamiah itu muncul, itu karena yang pertama adalah hukum Hooke dan yang kedua adalah hukum Newton yang kedua. Seperti yang saya tidak sampaikan bahwa apabila hukum Newton yang kedua itu sudah turut campur tangan di dalam sebuah hukum yang lain gitu kan, misalkan hukum Hooke kecampuran dengan hukum Newton 2, maka itu akan menjadi menarik. Kenapa? Karena hukum Newton yang kedua itu memiliki konsep second order. Kalau dalam matematika itu second order itu derajatnya ada dua. Ya, jadi di sini Anda lihat apa yang membuat hukum Newton 2 itu menjadi second order, karena ada A atau percepatan. Nah, ini yang bikin menarik gitu kan. Karena percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Makanya saya sampaikan tadi itu adalah orde kedua. Nah,
Kalau orde kedua itu pasti ada yang namanya osilasi. Ya. Osilasi adalah gerak naik turun seperti yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk slide ini kita akan mencari asal muasal dari frekuensi alami dari sebuah sistem bekas. Nah, frekuensi alami inilah yang nantinya akan menentukan performa dari sebuah aplikasi. Contoh katakanlah mobil, ya kan? Mobil Anda, di motor Anda ada pasti pakai shock breaker yang ada coil springnya atau pegasnya. Nah, pegas itu mempunyai frekuensi alami, oke? Nah, kalau hitungannya tidak tepat, maka pegas itu juga akan malah menjadi sumber kerusakan tersendiri bagi kendaraan Anda. Nanti akan kita bahas di bagian resonansi. Nanti akan saya tampilkan mengapa perhitungan dari sebuah pegas yang notabene adalah sebuah alat orde kedua itu penting karena pada saat Anda salah mengkalkulasi yang namanya spring, pegas pada motor, pada mobil Anda itu akan menjadi disaster. Nanti akan saya akan perlihatkan yang maksudnya jadi kerusakan itu apa sih dan lain sebagainya. Nanti kebetulan ini ada, jadi kita akan bahas itu nanti. Oke, yang pertama adalah kita untuk slide ini akan mengidentifikasi bagaimana munculnya sebuah frekuensi alami dari sebuah sistem pegas. Berawal dari yang pertama di sini adalah hukum Hooke, F sama dengan minus K kali X. Kemudian yang kedua adalah hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan massa kali percepatan. Nah, di sini X itu kan jarak ya. Jadi perpindahan pertambahan panjang. It mean itu adalah jarak. Oke, jadi ada jaraknya seberapa nih? Misalkan 5 cm, 3 cm, 10 cm. Jadi ada perenggangannya sekitar segitu apabila sebuah pegas itu kita kasih gaya atau kita gantungi dengan sebuah massa gitu kan. Di situ ada gayanya. Maka dia akan melar. Melarnya berapa senti? Nah, itu adalah jarak. Nah, akan tetapi hukum Newton yang kedua ini adalah dia mendefinisikan F sama dengan massa kali percepatan. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Maka kita akan melakukan penurunan 2 kali pada X ya. Minus X-nya ini kita akan turunan 2 kali, berarti D kuadrat X per DT kuadrat. Jadi kita turunkan terhadap waktu 2 kali, sehingga jarak kalau kita turunkan pertama jadinya kecepatan, kecepatan kalau kita turunkan lagi sekali maka menjadi percepatan. Nah, seperti itu. Maka di sini A itu akan kita ganti dengan D kuadrat X dibagi DT kuadrat. Jadi sama dengan M kali D kuadrat X per DT kuadrat. Ini kan A, jadi M kali A. F-nya sendiri adalah kita substitusi dari hukum Hooke-nya di sini, minus KX. Oke. Jadi di sini konsepnya adalah setelah kita substitusikan, maka kita mendapatkan sebuah persamaan minus Kx sama dengan M D kuadrat X per DT kuadrat. Nah, persamaan ini adalah persamaan diferensial gerak harmonik sederhana atau GHS. Oke, atau kalau bahasa Inggrisnya simple harmonic motion ya, simple harmonic motion, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja, itu gerak harmonik sederhana atau GHS. Nah, apabila Anda mempelajari aljabar gitu kan, aljabar kata oleh ini ada sebenarnya di matematika teknik yang kedua ya, mengenai ODE itu, setelah kita dapatkan persamaan seperti ini, untuk melengkapi format ODE maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi dua persamaan. Jadi persamaan segini formatnya. Jadi pada saat kita mau mengerjakan ODE itu, ODE2 itu cuma sebenarnya format ya. Format yang merepresentasikan itu adalah sebuah sistem orde 2, seperti itu. Mungkin karena Anda baru semester pertama, mungkin Anda akan agak confused di situ, tapi Anda ikuti saja atau Anda cari di ini mengenai ODE kedua. Jadi ODE kedua itu syaratnya adalah Anda harus memindah ini bentuk yang minus KX sama dengan MD kuadrat X per DT kuadrat dalam bentuk seperti ini. Jadi dalam bentuk D kuadrat X per DT kuadrat plus K per MX sama dengan 0. Ini harus Anda ubah dulu ya. Ini tinggal dilukir sih sebenarnya ya. Jadi D kuadrat kita geser ke kiri, kemudian M-nya kita hilangi dengan membagi semuanya dengan M. Sebenarnya seperti itu saja. Maka kita akan mendapatkan sebuah format ODE yang rapi. Di sini menjadi D kuadrat X per DT kuadrat plus
K per M kali X sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa persamaan umum gerak harmonik sederhana itu merepresentasikan seperti ini. Ingat bahwa omega, ya, omega di sini adalah K per M akar ya. Maka di sini omega kuadrat kita langsung bisa mensubstitusikan dengan ini. Oke, di sini. Oke, di sini. Jadi kita bisa langsung ini sebagai omega kuadrat. Ya, omega kuadrat di sini. Maka di sini d kuadrat X per dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan d kuadrat X per dt kuadrat plus K per M X. Nah, di sini mungkin Anda agak confused di sini nih. Ya. Kenapa? D kuadrat X plus dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0, ini adalah persamaan umum gerak harmonik sederhana. Ya, jadi persamaan umum GHS itu seperti ini memang. Ya. Jadi secara coba kita tuliskan seperti ini. Ini memang kalau Anda cari di Google atau apa gitu kan, persamaan umum Anda cari deh persamaan umum gerak harmonik sederhana pasti keluarnya persamaan seperti ini. Nah, kita ada dua persamaan. Jadi yang pertama adalah persamaan umum GHS, kemudian yang selanjutnya adalah persamaan diferensial hasil dari rumus ini. Nah, kita akan bandingkan itu di sini. Maka berarti persamaan umum GHS itu kita pakai yang sebelah kiri dan persamaan diferensial gerak harmonik sederhana kita ambil yang pakai kanan di sini. Maka di sini kita coret ya, ini kita coret maka akan menjadi omega kuadrat sama dengan K per M. X-nya juga kita coret di sini ya. Kita coret ya, ini kita coret juga di sini. Maka itu bisa kita coret semua X-nya, maka akan tersisa omega kuadrat sama dengan K per M. Maka omega itu sama dengan akar K per M. Nah, sehingga di sini frekuensi sudut dari frekuensi sudut alamiah dari benda atau pegas itu didefinisikan omega sama dengan akar K per M. Nah, kita tahu bahwa pada saat kita melakukan operasi frekuensi sudut atau omega, kita tahu bahwa omega itu sama dengan 2πf. Ya, Anda bisa cek catatan Anda lagi di bagian osilasi ya, di mana omega itu sama dengan 2πf, maka f ya itu sama dengan omega per 2pi. Ya. Sekarang kita akan masukkan karena omega di sini adalah akar km, maka kita bisa tuliskan f di sini adalah 1/2pi kali akar km. Nah, di sini mungkin Anda juga akan confused bagaimana sih? Kan ini omega gitu kan. Omega itu kan akar km, berarti kan sama dengan f sama dengan akar km akar K per M dibagi 2pi kan. Nah, kita bisa beautifikasi ya atau kita mempercantik persamaan tersebut menjadi seperti jadi sebenarnya kan sama aja f sama dengan akar K per M dibagi 2pi atau di sini kita bisa percantik persamaannya menjadi 1/2pi kali akar K per M itu sama saja. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan osilasi pegas. Jadi F sama dengan 1/2pi akar K per M itu kita sebut dengan frekuensi alami sebuah pegas. Nah, apabila sebuah benda yang mungkin kita aplikasikan ke sepeda motor, mobil atau apa, contohnya ada sebuah pegas ini mempunyai frekuensi alami, maka salah satu tantangannya adalah jangan sampai pegas tersebut mengalami osilasi. Kenapa? Karena janganlah sampai pegas tersebut mengalami resonansi, mohon maaf. Jangan sampai pegas tersebut mengalami resonansi. Kenapa? Karena akan mengganggu seluruh sistem kendaraan Anda, jika itu di mobil, di motor. Mungkin saja ada yang sengaja memang biar beresonansi, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kita pengguna motor, pengguna mobil, itu jangan sampai pegas tersebut mengalami resonansi. Kenapa? Karena itu akan berdampak buruk ya. Berdampak buruk seperti ini nanti akan kita bahas di situ. Nah, kita mengenai osilasi pegas. Kita lanjutkan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila benda atau apapun ya, mungkin pegas, mungkin motor listrik atau bandul atau apapun itu, bandul yang bergoyang ya, apabila benda tersebut bisa menyimpan energi, ya, nah energi potensial atau energi kinetik,
maka benda tersebut memiliki kemungkinan dia punya frekuensi alami. Jadi, secara definisi, frekuensi alami adalah frekuensi osilasi yang dimiliki suatu sistem ketika sistem tersebut berosilasi bebas. Ya, jadi apabila benda memiliki bisa berosilasi, entah itu bergoyang, berputar, atau apapun, maka benda itu pasti mempunyai frekuensi alami. Nah, frekuensi alami ini kita bisa mempengaruhi kita bisa memberikan pengaruh ke benda tersebut jika kita tahu frekuensi alaminya seperti apa. Jadi misalkan contoh ada bandul nih, bergoyang ya, bandul bergoyang. Kita tahu frekuensi alaminya sekian, katakanlah 2,5 Hz. Apabila kita ganggu dengan frekuensi yang sama, gerakan bandul itu akan menjadi tidak teratur. Karena akan terjadi resonansi, maka amplitudenya itu akan nanti akan menjadi divergensi seperti itu atau jadi kacau gerakannya seperti itu. Nanti akan kita bahas di situ mengenai frekuensi alami. Tapi di sini poinnya adalah syarat sebuah benda mempunyai frekuensi alami yang pertama adalah jika benda disimpangan dari posisi timbang harus muncul gaya atau torsi yang berlawanan arah dengan simpangan dan cenderung mengembalikan ke kesetimbangan. Jadi istilahnya dia nomor 1 ini berosilasi, udah gitu aja. Karena osilasi mekanis itu pasti ada hubungannya dengan energi potensial dan energi kinetik. Di situ saja konsepnya. Kemudian sistem harus bisa menyimpan energi. Ya, yang kedua di poin itu memiliki kemampuan menyimpan energi kinetik di sini. Nah, menyampaikan energi kinetik itu seperti sebuah bandul. Apabila bandul kita goyangkan gitu, EP dan EK-nya itu kan berganti-ganti gitu ya. Apabila bandul di posisi tertinggi, EP-nya maksimum, EK-nya minimum. Kalau di posisi terendah, EK-nya maksimum, EP-nya minimum. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh benda yang memiliki kemampuan menyimpan energi kinetik. Nah, yang ketiga adalah memiliki posisi kesetimbangan yang stabil. Contoh pada saat Anda bandul bergoyang, pasti di situ ada titik keseimbangannya, seperti itu. Nah, itu adalah syarat dari benda memiliki frekuensi alami. Nah, salah satunya nantinya akan kita bahas adalah yang ada di mobil ya. Kita akan bagaimana kita benar-benar menganalisis secara engineering penggunaan dual coil rate spring seperti itu di dalam mobil dan kemudian adalah apa efek resonansi bagi kendaraan Anda. Itu nanti akan kita bahas di part yang kedua di situ. Nah, pada saat kita mengoperasikan pegas atau kita menggunakan pegas untuk kebutuhan kita, misalkan dipasang ke shock breaker atau coil spring atau digunakan untuk redaman gaya atau lain sebagainya, maka itu akan muncul yang namanya energi potensial elastik ya. Energi potensial elastik di sini dirumuskan pada dasarnya adalah EP itu sama dengan minus W, yaitu sebenarnya energi potensial itu sama dengan usaha seperti itu, tapi berlawanan arahnya berlawanan gitu ya. Karena kalau nggak ada minus dia tidak bisa kekal gitu ya. Oleh karena itu EP sama dengan minus W. Nah, kemudian gaya pegas di sini kita langsungkan saja di sini ya. Apabila Anda ingin mencari tahu bagaimana munculnya EP sama dengan setengah KX kuadrat, di mana rumus ini EP sama dengan setengah KX kuadrat berasal dari hukum Hooke-nya itu sendiri. Ya, kita integralkan hukum Hooke dengan batas 0 sampai X, maka kita akan dapat EP sama dengan setengah KX kuadrat. Dan ini EP sama dengan setengah KX kuadrat adalah rumus dari energi potensial elastik. Nah, sekarang kita lihat kalau Anda ingin cari tahu bagaimana munculnya EP sama dengan setengah KX kuadrat, maka kita langsung berpedoman ke sini saja. F sama dengan minus KX. Ini adalah rumus dasarnya. Nah, di mana F di sini sama dengan minus KX. Nah, KX-nya di sini kita integralkan dengan batas 0 sampai X. Jadi, kalau kita bisa definisikan secara lisan bahwa W di sini atau energi potensial pegas di sini adalah penjumlahan dari seluruh gaya yang dilakukan pegas dari 0 sampai panjang maksimalnya dia pada saat pegas tersebut mulai berhenti melar. Istilahnya kayak gitu. Maka di sini kita bisa lakukan operasi integral, maka didapatkan W sama dengan setengah KX kuadrat. Karena W di sini adalah EP, maka setengah KX kuadrat itu adalah bisa juga kita definisikan sebagai energi potensial elastik seperti itu. Nah, kita ambil contohnya saja di sini. Misalkan di situ ada sebuah contoh ya, di contoh soal ini
sebuah pegas horizontal memiliki konstanta pegas K sebesar 400 Newton per meter. Pegas tersebut diregangkan sejauh 5 cm. Tentukan energi potensial elastik yang pertama. Jadi yang pertama Anda diminta untuk mencari energi potensial elastik yang tersimpan dalam pegas, yaitu EP sama dengan setengah Kx kuadrat. Maka di sini EP langsung kita masukkan saja setengah, K-nya 400, X-nya adalah 5 cm. Kalau kita convert menjadi meter, hasilnya adalah 0,05, kita kuadratkan. Maka EP itu sama dengan 0,5 Joule. Kemudian yang selanjutnya adalah energi potensial elastik jika bekas diregangkan 2 kali lipat. Nah, di sini berarti 5 cm karena 2 kali lipat jadinya 10 cm kan. Jadi kita tinggal masukin saja sama seperti rumus yang pertama. Ya, K-nya 400, di sini cuman X-nya ganti 0,1 ya. Sehingga kita menghasilkan EP sama dengan 2 Joule. Nah, itu adalah energi potensial. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke energi kinetik, kita masuk ke GHS terlebih dahulu ya supaya Anda lebih paham di sini. Oke. Karena ini saya offline ya, jadi saya rekam layar saja YouTube-nya itu, kemudian ini saya play saja langsung dari sini gitu ya. Simple harmonic motion. Nah, simple harmonic motion itu pada saat kita punya sebuah pegas, di sini ada benda seperti ini ya. Pegasnya di setting seperti ini, kemudian kita bendanya kita tarik ya. Kita tarik ke kanan seperti itu, ini maksudnya kanan sisi saya. Kemudian kita lepas, maka pegas itu akan berosilasi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan, kita asumsikan nggak ada gaya gesek gitu ya. Maka kalau kita gambarkan secara apa di sini, benda tersebut akan bergerak ke kanan ke kiri terus seperti itu. Ya, di mana di situ akan mencapai poin di maksimum energi kinetiknya. Nah, kemudian di sini akan kalau kita gambarkan ya dari titik tengahnya di sini itu akan membuat sebuah gelombang sinus seperti ini yang memiliki persamaan dia sama dengan si X. Kita sudah bahas itu ya di osilasi. Nah, di mana gelombang sinus tersebut adalah termasuk gelombang periodik ya. Gerakannya nanti periodik teratur. Nah, kemudian di sini ini yang garis putus dari kesetimbangan sama seperti konsep gerak osilasi yang sudah kita bahas di situ. Nah, di sini karena kita mengasumsikan tidak ada gesekan, maka pegas itu akan kembali ke posisi kesetimbangannya dia seperti itu. Nah, dari situ kita bisa memahami konsep yang di sini sebenarnya yang paling saya tekankan itu yang di sini ya. Oke, sebentar. Saya ulang aja. Oke. Oke, kelihatannya ini kalau diulang nggak bisa ya. Oke. Bentar. Ini bisa. Oke. Kita tunggu. Karena mohon maaf ini karena formatnya adalah WebM, jadi ini kurang fleksibel di laptop saya ini. Tunggu sebentar. Nah. Oke. Nah, di sini. Oke, sebentar. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi pada saat Anda nanti kita membahas mengenai ada gelombang periodiknya dari sebuah pegas, maka nanti Anda akan berurusan dengan hal seperti ini terus. Jadi konsepnya nanti ada seperti ini. Jadi yang bergerak itu yang di sininya ya. Jadi yang di sininya, di mana di gelombang sinusnya ini. Jadi kanan kirinya dia bisa atas bawah, kemudian pergerakan di sini. Kanan kiri ini kan bergerak kanan kiri ya, ke samping kanan dan samping kiri. Maka gerakan samping kanan samping kiri ini akan membentuk sebuah gelombang sinus. Nah, ini adalah konsep yang nanti akan sering kita pakai di situ ya. Jadi pegas itu dia bergerak ke atas ke bawah atau ke samping kanan kanan kiri, dia akan terus menerus seperti itu kita sebut dengan
gerak osilasi dari pegas seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan dulu di sini. Nah, jadi sebuah pegas ideal itu akan selalu mengikuti konsep dari hukum Hooke ya. Berarti F sama dengan K kali delta X di situ. Jadi pada saat kita menarik sebuah pegas kita lepaskan, maka dia akan berosilasi. Di mana setiap osilasinya itu akan merepresentasikan dari hukum Hooke-nya. Jadi F sama dengan K kali delta X. Oke. Nah, di sini harus Anda pahami bahwa jika pada saat kita melakukan osilasi, pegas melakukan osilasi, ini dianggap ideal. Jadi apa namanya, dianggap pegas tersebut akan selalu mengulangi itu terus-menerus. Nah, konsepnya, kenyataannya kan pegas itu akan berhenti gitu kan ya. Jadi sebenarnya bentuk sinusnya tidak seperti yang di gambar ini, tapi agak menurun amplitudenya kan seperti itu. Tapi karena di sini asumsi kita adalah menggunakan pegas ideal, maka kita tetap berpedoman pada sebuah sinus yang rapi seperti ini, yang dia akan jalan terus di situ. Nah, itu yang akan kita konsepkan nanti di situ. Jadi Anda jangan bingung bahwa konsep sinus yang di sini yang akan kita pakai nanti adalah konsep ideal. Jadi dianggap sinus itu akan berjalan terus, tidak akan pernah berhenti. Akan tetapi pada saat nanti Anda mencapai di part 2 yang ada di bagian engineering case, itu sudah real. Jadi kita benar-benar menggunakan sebuah pegas yang benar-benar bisa berhenti. Seperti itu. Nah, nanti akan kita bahas secara lebih dalam di situ. Nah, konsep untuk gerak osilasinya sama seperti gerak osilasi standar seperti yang kita bahas kemarin pertemuan-pertemuan di bab osilasi, yaitu XT sama dengan asin T omega T plus P di sini ada fase. Nah, omega ini ada 2PF ya, sama atau kita bisa kalau Anda buka catatan Anda pasti asin 2PFT plus fase kan seperti itu. Kalau di sini kita definisikan secara lebih pendek pakai omega saja sebenarnya sama saja, tidak masalah. Di situ. Nah, di sini ya. Jadi tadi di awal kita sudah memahami mengenai energi potensial elastik. Nah, akan tetapi masalahnya di yang awal tadi itu adalah energi potensial yang bendanya tidak bergerak. Jadi pegasnya cuma Anda tarik, kemudian biarkan sampai ke posisi timbang, kemudian Anda ukur delta X-nya, kayak gitu. Akan tetapi jika yang ini kita akan hitung per dia mulai bergerak di situ. Jadi EP-nya adalah setiap dia menciptakan gerakan, kita hitung EP-nya atau energi potensial elastiknya di situ. Itu yang menjadi perbedaan. Oleh karena itu, karena yang pertama, rumus yang pertama yang dasar adalah EP sama dengan KX kuadrat. Kemudian karena di sini menggunakan gerakan sinus, maka ada rumus pokok yang kedua yaitu XT sama dengan asin omega T plus P di sini. Nah, kemudian kita akan kombinasikan, kita akan masukkan ya EP ke persamaan sinusnya di sini. Oke, jadi di sini, yang akan kita masukkan adalah XT-nya ke EP ya, XT ke EP, bukan kebalikannya. Jadi XT, yaitu persamaan sinus kita masukin ke EP. Nah, di sini kan X. Nah, maka kita akan substitusi X kuadrat ini dengan XT di sini. Itu jadinya kayak gimana? Jadi setengah K, ya tetap kan, kemudian X kuadrat, X itu kan asin omega T plus P kan. Maka kita kuadratkan semua. A-nya menjadi A kuadrat, sin kuadrat, omega T plus P di sini. Nah, itu karena efek X kuadrat ini. Nah, jadi setelah kita substitusi, muncul rumus EP sama dengan setengah K A kuadrat sin kuadrat omega T plus fase di sini. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan berapa energi potensial elastik pada saat pegas tersebut menciptakan sebuah gerakan harmonis sederhana. Nah, kita akan langsung ke sini saja, ke contoh soal yang sederhana. Yang pertama adalah sebuah pegas horizontal memiliki konstanta pegas K sama dengan 400 Newton per meter. Pegas tersebut diregangkan sejauh 5 cm, kemudian dilepaskan sehingga terbentuk sebuah gerak harmonik sederhana. Jadi yang pertanyaannya adalah energi potensial elastik Maximum System, yang selanjutnya adalah persamaan energi potensial elastik sebagai fungsi waktu. Nah, yang pertama adalah energi potensial elastik maksimum. Ini langsung cukup kita masukkan EP sama dengan setengah Kx kuadrat, kita masukkan angkanya, munculnya EP adalah setengah Joule. Nah, yang kedua adalah persamaan energi potensial elastik sebagai fungsi waktu. Ya,
Yang B di sini adalah karena benda di atas belakang dari simpanan maksimum, kita tahu pada saat Anda mempelajari bandul, bandul representasi sinus pada bandul, Anda dulu pasti ingat bahwa pada saat bandul itu mulai dilepaskan, itu berada di titik puncak. Sehingga di sini yang berlaku adalah cos, ya. Karena sifatnya memenuhi cos. Karena dari sinus nggak mungkin sinus itu ada di titik nol, ya. Jadi tidak akan mungkin bandul atau bekas itu bisa bergerak seperti itu. Jadi di sini menggunakan A cos omega T. Kemudian kita akan substitusi A cos omega T plus fase ini ke setengah kx kuadrat. Sehingga pada saat kita mensubstitusi menghasilkan setengah k a kuadrat cos kuadrat omega T plus P. Setelah kita masukkan nilainya, akan menjadi EP sama dengan setengah KA kuadrat, oke, sama dengan setengah 400 kali 0,05 kuadrat sama dengan setengah joule. Nah, di sini, ini adalah koefisien yang di sininya. Kemudian kita gabungkan setengah joule ini ke cos kuadrat omega T plus fase, sehingga menghasilkan sebuah persamaan yang kita print merah di sini. Itu adalah hasilnya, yaitu persamaan energi potensial elektrik sebagai fungsi waktu. Jadi harap dipahami bahwa setengah KA kuadrat ini adalah hitungan dari ininya ya. Karena ini kan sebenarnya dua buah suku ya, bisa kita pisah. Setengah KA kuadrat kan kita bisa masukkan langsung nilainya. Kemudian cos kuadrat omega T plus fase ini adalah persamaan waktunya di situ. Maka kita bisa gabungkan di sini. Di situ ya. Jadi yang setengah KA kuadrat menghasilkan 0,5 Joule, dikalikan saja cos kuadrat omega T plus fase. Akan menghasilkan nilai EP-nya adalah 0,5 cos kuadrat omega T plus fase Joule. Nanti T-nya kita bisa masukkan nilai berapapun, omega-nya nilai berapapun di situ. Oke. Kalau ada energi potensial, pasti ada energi kinetik, itu pasti. Karena energi potensial dan energi kinetik itu adalah salah satu perubahan bentuk energi yang selalu berpasangan ya. Hampir semua yang namanya pegas, bandul itu ada EP pasti ada EK, ada EK pasti ada EP, seperti itu. Nah, kalau kita ambil rumusnya di sini adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, di sini balik lagi ke hukum Hooke, karena hukum Hooke itu adanya adalah X atau panjang ya, atau jarak. Maka karena di sini V, maka kita perlu menurunkan satu kali ya terhadap T. Jadi X kita akan turunkan sekali menjadi, di mana XT itu kan asin omega T plus fase, kita akan turunkan sehingga menjadi omeganya maju ke depan, sin menjadi cos ya omega T plus fase. Maka VT itu adalah A omega cos omega T plus fase di sini. EK sama dengan setengah MV T kuadrat. Sekarang posisinya gini, maka VT kuadratnya adalah kita masukkan A omega cos omega T plus fase. Maka menjadi rumusnya setengah MA kuadrat omega kuadrat cos kuadrat omega T plus fase. Nah, ini akan mendefinisikan sebuah persamaan energi kinetik dengan fungsi waktunya seperti itu. Jadi pada saat pegas itu bergerak, maka kita bisa menentukan energi kinetiknya itu seberapa, seperti itu. Ya, tidak hanya pada saat pegas dalam posisi kesetimbangan atau diam, seperti itu. Jadi ini kita bisa mendefinisikan ini berapa ke T berapa, energi kinetiknya berapa, T berapa, energi kinetiknya berapa, seperti itu. Maka untuk lebih memperjelas ini, kita langsung saja di sini masukkan. Nah, sebuah contoh yang di sini ada sebuah massa dihubungkan dengan pegas ideal dan melakukan gerak harmonik sederhana dengan massa 0,5 kg. Simpangannya amplitudenya adalah 0,1 meter, frekuensi sudutnya 20 radian per second, kemudian tentukan persamaan energi kinetik berdasarkan fungsi waktu. Nah, kita langsung masukkan saja persamaan yang kita olah ini. Kita masukkan ke sini, kemudian kita masukin angkanya, maka persamaan energi kinetik dalam fungsi waktu adalah cos kuadrat 20T Joule. Di situ karena kebetulan di sini ketemunya adalah setengah kali 0,5 kali 0,1 kuadrat plus 20 kuadrat, itu ketemunya 1. Nah, di situ. Sehingga di situ menghasilkan nilai cos kuadrat 20T Joule. Nah, di situ. Selanjutnya, sekarang akan kita hubungkan ya hubungan persamaan energi kinetik yang tadi dengan frekuensi alami dari sebuah pegas dalam contoh ini. Nah, setelah kita masukkan ini, sebenarnya ini rumus energi kinetik yang kita olah ya. Kemudian frekuensi alami dari sebuah pegas itu kan omega kuadrat sama dengan km atau omega sama dengan akar km di situ.
Maka kita bisa langsung mensubstitusikan omega di sini dengan Km, maka EKT sama dengan setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T plus fase. Nah, ini apabila kita substitusikan hasilnya kayak gini, gitu kan. Nah, sekarang yang menarik dari persamaan ini adalah ternyata kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa K di situ menentukan besar energinya dari sebuah pegas. Jadi pada saat kita menggunakan K yang nilainya besar, maka energi di situ juga akan besar, ya kan? Nah, pada saat kita menggunakan memakai K yang lebih besar, maka otomatis juga omeganya dia akan besar. Nah, omega itu adalah menentukan seberapa cepat energi berubah terhadap waktu. Energi apa yang dimaksud energi potensial menjadi energi kinetik, energi kinetik menjadi potensial karena energi itu adalah abadi, oke, hanya berubah bentuk saja. Itu yang kita maksudkan di sini, gitu kan. Jadi semakin kaku pegas itu energinya juga semakin lebih besar. Oleh karena itu masuk akal jika kalau Anda lihat truk ya, truk bermuatan besar-besar itu pegasnya adalah pegas yang super kaku dan super besar gitu diameternya. Nah, itu dikarenakan apa? Karena dia digunakan untuk menahan gaya yang besar. Ya, energinya dia harus bisa menampung energi yang besar. Oleh karena itu truk-truk yang besar-besar itu menggunakan pegas yang super kaku, super stiff, kadang-kadang juga di engineering dengan teknik tertentu seperti itu. Nah, pada saat di sini untuk mencari kita mau cari tahu energi maksimumnya terjadi pada saat apa, itu pada saat cos kuadrat omega T plus fase itu sama dengan 1. Atau kita bisa langsung saja bahwa untuk energi kinetik maksimumnya, ya maksimumnya pada saat sebuah sistem gas berosilasi itu di setengah K kali A kuadrat. Jadi cukup kita masukkan K-nya berapa, konstanta pegasnya berapa, gitu kan. Kemudian A-nya itu adalah simpangannya berapa. Simpangan amplitudonya berapa senti sih, tinggal lu masukin aja gitu kan. Jadi langsung keluar di situ adalah EK max ya. Jadi energi kinetik maksimumnya adalah segitu jumlahnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan energi mekanik elastik total. Jadi energi mekanik itu adalah salah satu bentuk akumulasi dari EK dan EP. Jadi EK dan EP kalau kita jumlahkan energi kinetik dan energi potensial, kalau kita jumlahkan itu akan menjadi yang namanya energi mekanik, ya kan? Di situ. Di sini EM ya sama dengan EK plus EP. Nah, EK kita tahu bahwa rumusnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di sini EK itu adalah setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T dan EP adalah setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Nah, kita gabungkan di sini kita lakukan faktor, lagi kita persingkat di sini setengah KA kuadrat kita keluarkan sehingga akan muncul cos kuadrat omega T plus sin kuadrat omega T. Nah, yang menariknya di sini sin kuadrat plus cos kuadrat itu akan menghasilkan nilai 1. Maka EM di sini energi mekanik itu sama dengan setengah KA kuadrat. Kalau kita telisik lagi, setengah KA kuadrat itu sama seperti energi kinetik maksimum dari sebuah sistem Bandul. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa energi mekanik elastik itu sama dengan EK max, sebenarnya seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, nah sekarang kita akan contoh ya, kita akan masuk ke contoh yang sederhana. Kita akan menelisik energi mekaniknya seberapa, kita akan cari energi mekaniknya seberapa, EP-nya berapa, EK-nya berapa, seperti itu. Jadi sebuah benda bermassa dengan pegas seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, sebuah benda bermassa 0,5 kg diikat pada pegas ideal dengan konstanta pegas 3. Konstanta pegas K sama dengan 800 Newton per meter. Pegas tersebut ditarik dari posisi timbang sejauh 5 cm kemudian dilepaskan. Nah, pada saat dilepaskan pasti dia akan berosilasi naik turun seperti itu. Nah, atau dalam tanda kutip bergerak harmonik sederhana pada bidang horizontal yang licin. Jadi di sini lebih kepada contoh yang tadi ya, yang tadi videonya saya tampilin. Jadi bukan naik turun tapi ke menyamping ya, samping kanan samping kiri itu sama saja sih, tidak berbeda di situ. Maka yang ditanyakan adalah energi mekanik elastik total, ya EM di sini yang pertama adalah setengah pakai rumus setengah KA kuadrat, hasilnya adalah 1 Joule. Kemudian yang selanjutnya ditanya adalah energi potensial elastik saat simpangan 3 cm. Di situ kan 5 cm ditarik 5 cm. Nah, yang ditanyakan adalah pada saat dia di 3 cm berapa?
Nah, kita langsung masuk aja EP setengah Kx, X-nya kita ganti dengan 0,03 atau di sini adalah 3 cm, itu adalah 0,36 Joule. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik kita sudah tahu bahwa EM itu kan 1 Joule. EP adalah 0,36 Joule. Oke. Nah, maka EM itu kan EK plus EP. Maka untuk cari EK, EM minus EP. Berarti hasilnya adalah 0,64 Joule. Jadi kita tidak usah pakai rumus yang setengah KA kuadrat. Kita langsung cari rumusnya saja. EM sama dengan EK plus EP, maka EK sama dengan EM dikurangi EP. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan benda saat simpangan 3 cm. Nah, ini yang cukup harus teliti ya di sini bahwa karena kita sudah EK, kita kan kecepatan. Yang ada hubungannya kecepatan apa sih? Apakah potensial atau EK? Ya pasti EK. Kenapa? Karena EK itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Itu ada kecepatan, tapi kalau EP dia ada setengah kx kuadrat. Itu ya panjang gitu ya. Jadi EK di sini yang akan kita pakai di sini. Maka EK adalah setengah mv kuadrat, maka EK kita tahu 0,64 Joule, setengah kali M-nya adalah 0,5, V kuadrat, maka V kuadrat adalah 2,56, V sama dengan akar 2,56, hasilnya adalah V-nya pada saat di simpangan 3 cm itu adalah 1,6 meter per second. Nah, di sini cukup cepat ya bergeraknya berarti. Nah, ini adalah selanjutnya kita akan bahas mengenai pegas ya, yang part kedua. Di sini materi perkuliahannya adalah resonansi pegas, studi kasus pegas dan model pegas. Akan kita bahas di video yang berbeda di part 2 atau di pertemuan yang kedua. Oke, untuk yang pertemuan pertama kita akhiri terlebih dahulu untuk pertemuan ini. Oke, terima kasih.